Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap peristiwa dapat membawa pesan bagi kita. Sebuah pesan apabila kita tahu bagaimana membacanya dengan atau dalam iman. Penderitaan sakit ini, kegagalan itu, sukses ini, masa sunyi sepi sendiri itu, persahabatan itu, tanggung jawab ini, musibah itu, anak itu yang memberikan kepadaku sukacita, atau anak ini yang membuatku senantiasa merasa khawatir, cemas, sikap dan perilaku istriku, suamiku, dan lain sebagainya. Semuanya ini sesungguhnya merupakan tanda-tanda. Apakah yang Allah ingin beritahukan kepada kita melalui tanda-tanda ini? Saudara-saudari yang terkasih, setelah berbicara mengenai dosa manusia berkaitan dengan 2 peristiwa, yakni peristiwa tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan, dan peristiwa ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, 2 kali Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Pada zaman Yesus, bahkan sampai pada hari ini, korban-korban suatu peristiwa yang menyedihkan dipandang sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Ini adalah jalan mudah untuk membenarkan diri dan membuat diri seseorang sebagai pribadi yang memiliki nurani yang baik dalam tanda petik. Namun penafsiran Yesus berbeda. Segala musibah, bencana, dan peristiwa-peristiwa yang tidak membahagiakan bukanlah hukuman dari Allah.
Dalam hal ini Yesus bersikap tegas tanpa ragu sedikit pun. Pada hakikatnya, semua musibah dan sejenisnya itu adalah suatu undangan yang diperuntukkan bagi semua orang untuk bertobat. Semua kejahatan yang menimpa diri kita dan sesama kita adalah tanda-tanda kelemahan kita sebagai manusia. Kita tidak boleh menjadi mangsa dari rasa aman yang keliru. Seperti pesiara-pesiara di atas bumi ini, kita semua sedang melakukan perjalanan siara menuju rumah Bapa, tujuan akhir kita. Oleh karena itu, kita harus mengambil posisi yang tegas, tidak pelintat-pelintut. Peninjauan kembali atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita tidak boleh menggiring kita untuk malah menghakimi orang-orang lain. Hal demikian terlalu mudah untuk kita lakukan, melainkan untuk melakukan pertobatan pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dalam perumpamaan ini, seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang ke kebunnya untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Pemilik kebun itu berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Sekali lagi di sini Yesus berbicara mengenai suatu kebutuhan mendesak. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah aku ini sebatang pohon ara yang steril, mandul, tidak berbuah bagi Allahku dan bagi sesamaku? Menanggapi perintah si pemilik kebun anggur, si pengurus kebun berkata, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah." Ini adalah unsur paling penting dalam menafsirkan tanda-tanda zaman, yaitu kesabaran Allah. Bagaimanapun, perlunya bagi kita untuk tidak kehilangan sesaat pun bagi pertobatan kita. Kita tetap harus memiliki kesabaran yang besar terhadap orang-orang lain, juga dalam melakukan doa bagi mereka. Kita selalu cenderung untuk menghakimi orang-orang lain dengan cepat, mengorbankan mereka tanpa pikir panjang lagi. Namun demikian, Yesus memberikan kepada kita sebuah contoh. Ia mencangkul tanah di sekeliling pohon ara yang tidak berbuah, memberikannya pupuk. Ini adalah sebuah tanda dari sikap Allah terhadap kita. Ini adalah sikap Yesus terhadap diri kita pada hari ini. Jika tidak, tebanglah dia. 1 tahun lagi bagi kita untuk berbuah. Akhir zaman sudah dekat, sudah dimulai. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber persatuan, himpunlah kami menjadi satu tubuh, menjadi umat-Mu yang dijiwai oleh satu roh, yaitu roh Yesus Putra-Mu. Semoga hidup kami ini menghasilkan buah kebaikan, kerukunan, dan belas kasih bagi semua saja yang menderita kesulitan dan kesengsaraan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.